Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. 2 Korintus 12. Dan kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jika saudara sudah menemukan bagian ini, saya akan baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga selesai. 2 Korintus 12, 1 sampai 10. Kita akan mulai. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, pada waktu kita memperhatikan apa yang dikatakan Paulus menuju titik surat terakhirnya, bagaimana dia menceritakan segala sesuatu kepada Korintus, dia tiba pada satu titik yang menjadi penting dalam hidup keimanan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan. Maka dikatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini menarik, saudara. Ini di dalam konteks untuk dia menjawab berbagai gugatan-gugatan yang muncul dalam pelayanannya di Korintus. Berbagai pandangan yang miring, yang salah tentang dia. Sehingga ketika Paulus mengatakan bahwa aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya. Ini menarik. Ketika dia menganggap tidak ada faedahnya, sebetulnya aku bermegah, bercerita tentang apa yang terjadi pada diriku. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan bikin ini, Tuhan bikin itu. Nothing. Karena memang yang paling penting adalah firman itu sendiri, bukan? Bukan apa yang terjadi padamu, sehingga firman menjadi firman. Tapi firman adalah firman. Lepas dari apa terjadi padamu atau tidak. Kebenaran adalah kebenaran, bukan karena engkau menceritakan itu kebenaran dan meyakininya. Kau tidak yakin pun, kebenaran tetap adalah kebenaran. Kita tidak menjadi penting. Sementara gereja masa kini justru suka dan memperhatikan cerita-cerita dan kisah-kisah yang sehingga bisa dibuat menjadi sensasi menarik yang semua orang pengen mengalaminya. Tapi heran, kebenaran asasi, kebenaran yang esensial tentang kebenaran Kristus itu justru diabaikan. Nah, ini menjadi pergumulan persoalan gereja yang sangat serius, saudara yang kekasih. Ini menjadi perkelahian, pertandingan sengit yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu Paulus berkata, kalaupun aku harus bermegah, sekalipun hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Sekaligus dia mengkritik orang-orang yang mengkritik dia. Dia menjawab, kalau mau jual tutup dada. Banyak hal yang bisa aku ceritakan, tapi aku tahu itu bodoh. Namun aku tetap akan mengatakan ini padamu, supaya kau tahu. Ada hal-hal yang luar biasa, yang hebat, yang kualami dalam hidupku. Paulus bicara biasanya apa? Tuhan suruh aku gini, ku kerjakan ini. Aku berdarah-darah untuk Tuhan.
Tapi kali ini dia berbicara sesuatu yang melompat jauh tentang bagaimana surga dan penglihatan. Yang justru sekarang menjadi bicara tiap hari. Ini yang terbalik-balik ya. Aku harus menceritakan ini supaya kau tahu, kalaupun mau bermegah aku memang punya modal banyak untuk itu. Kau mau cerita-cerita sensasi, aku punya cerita banyak untuk itu. Sebetulnya terlalu bodoh aku mengatakan. Tapi aku tetap akan mengatakan itu. Supaya kau tahu. Itulah kira-kira jawaban Paulus terhadap orang-orang yang menggugat dia di Korintus. Sehingga ketika Alkitab ditulis, ada konteks yang terjadi yang mesti dipahami. Kenapa dia ngomong gini? Sedang apa? Bagaimana? Itu kan ada korelasinya. Tidak gedebuk plak muncul begitu saja. Saudara. Maka ketika dia mengatakan kepada orang Korintus, dia menjawab mereka-mereka yang mengkritiknya. Dia mau mengatakan bahwa apa yang dia lakukan bukan tentang bagaimana kemudian dia menjadi hebat. Ini menarik. Lalu dikatakannya apa? Bahwa dia melihat ada seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian orang itu dibawa ke langit yang ketiga. Ya, lalu mendengar kata-kata yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Kata-kata yang pasti muncul dari Kristus itu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang diangkat itu? Apakah dia melihat orang? Lalu kalau dia melihat orang, apa benefitnya? Ya, nampaknya dia bersaksi tentang dirinya. Pengalaman ketika Tuhan menjamah dan menyentuh dia. Pengalaman ketika dia bertemu dengan Tuhan. Pengalaman ketika dia mendengar suara Tuhan itu. Yang bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi dia mulai membuat itu menjadi dua seseorang yang diangkat. Orang yang nothing itu. Kemudian melihat kemuliaan. Dan aku melihat itu. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Saya suka kejujuran Paulus ketika menceritakan ini. Tiap orang Kristen sekarang bolak-balik naik surga. Semuanya begitu gampang untuk dibicarakan. Paulus seperti tidak lengkap ceritanya. Entah dalam tubuh, di luar tubuh, aku tidak tahu. Kok tampak bodoh banget ya? Beda dengan sekarang. Beginilah pergi ke neraka lah, pergi ke surga. Saya tidak percaya itu. Tetapi memang orang suka itu. Pasaran itu mau dengar itu. Keinginan orang dengar itu. Tetapi bukan itu yang menjadi kebutuhan kita. Di sini menarik Paulus. Kau mau cerita apa dengan aku? Itu kira-kira jawabannya. Kau pikir aku tidak punya cerita yang hebat? Bodoh sekali kalau aku ceritakan itu. Tetapi kalaupun harus ku ceritakan. Supaya kau tahu. Tentang penyataan Tuhan kepada aku. Tentang surga yang kupahami. Dan dia membawa aku. Sampai ke surga. Tingkat yang ketiga. Tapi bukan itu mau membicarakan tingkat. Istilah tingkat tiga adalah kesempurnaan kemenangan. Yang gegap gempita. Tingkat tiga dianggap sebagai tempat berdiamnya Allah. Itu pemahaman teologis Yudaistik pada waktu itu. Di mana dia ada. Tapi maaf, itu bukan tingkat 1, tingkat 2, terus tingkat 3 begitu ya. Lalu kalau 7 sempurna mestinya angka 7 dong. Tingkat 4, 5, 6, 7. Dia tidak lagi bicara itu. 3 itu hari ketiga Kristus bangkit. 3 itu selalu digambarkan kemenangan. Di mana Allah bertahta. Itu simbolik. Tetapi bagaimana dia diperhadapkan kepada Allah yang bertahta di surga itu maksudnya. Sehingga dia berhadapan dengan Allah yang berbicara itu. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Entah apa kalimat itu. Apakah itu tentang kalimat Paulus, akulah yang memanggil dan menyelamatkanmu atau apapun. Dan manusia tidak boleh mengucapkannya. Itu yang pasti. Oleh karena itu, pertemuan yang personal antara Paulus dengan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau melihat ceritanya kayaknya dia taruh di sana. Lalu aku melihat, dia ngeliat dirinya. Gak usah saudara berpikir macam-macam lalu bilang apa? Oh jadi kalau gitu rohnya keluar ya. Lalu dia lihat rohnya jalan-jalan. Seperti cerita banyak orang. Saya nggak tahu itu. Tetapi ada satu hal yang pasti. Bagaimana penglihatan surgawi itu menjadi penglihatan yang luar biasa. Namun menjadi menarik. Justru bukan itu pusat dari cerita Paulus. Bukan itu inti dari cerita Paulus. Bukan itu kekuatan dari berita Paulus. Ini yang luar biasa. Karena ketika dia menceritakan penyataan kemuliaan yang luar biasa itu. Langsung dibanting oleh dia. Dibanting dengan apa? Ketika aku melihat itu. Ketika aku memandang yang luar biasa itu. Langsung dibantingnya sendiri. Ya, bagaimana kemudian dia berkata. Atas orang itu. Aku tidak bermegah tapi diriku sendiri tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Ketika aku menerima penyataan Allah yang membuat aku luar biasa itu.
Tapi di sini aku sekarang mengerti dia dan melayani dia. Aku akan bermegah atas kelemahan-kelemahanku. Apa ini kalimat Paulus? Apa Paulus bangga dengan kelemahannya? Tentu tidak. Tapi kalau bagaimana dia mau mengkonsentrasikan seluruh pandangan, pemahaman, dia akan mengkonsentrasikan pada kelemahan. Supaya bagaimana itu mengingatkan betapa Paulus nothing. Kita adalah orang-orang yang selalu mengingat keunggulan, kehebatan kita, bukan? Dan itu yang kita ceritakan, dan itu yang kita banggakan. Mulailah belajar bangga pada kelemahanmu. Dalam pengertian. Itulah yang harusnya kau perhatikan. Dan bagaimana kau bergumul berkelahi untuk itu tiada. Barang siapa yang selalu sadar akan kelemahannya, maka dia akan berpotensi menjadi orang yang rendah hati. Barang siapa yang tidak pernah mau melihat kelemahannya, dia adalah orang yang tinggi hati. Kalau hebat, itu semua Tuhan yang lakukan. Kalau lemah, itu yang harus kita ubah dalam hidup kita. We are nothing, God is everything. Karena itu celakalah mereka yang memproklamirkan diri, membuat diri menjadi pendeta yang dicari-cari. Celakalah mereka yang memproklamirkan diri, membuat orang menjadi berkelas pada dirinya. Paulus tidak ada di situ. Rasul-rasul tidak ada di situ. Oleh karena itu ketika dia berkata, aku akan bermegah atas kelemahanku untuk mau mengatakan, aku tidak akan menjadi orang yang besar kepala. Karena apa yang kualami dalam pelayananku yang luar biasa itu. Aku tidak akan terjebak untuk meladeni isu-isu murahan yang sedang beredar itu. Bagaimana kritik orang terhadap dirinya. Tetapi kemudian bagaimana dia mengatakan, aku bermegah juga, aku orang bodoh. Jadi aku tidak mau itu. Namun sekarang ini, ketika aku mengatakan kebenaran ini, aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitung padaku lebih dari apa yang mesti. Jangan bilang Paulus sombong, padahal dia tidak sombong. Jangan bilang Paulus bodoh, padahal dia tidak bodoh. Supaya orang tidak menilai aku lebih. Dia perlu menjaga diri. Saya pikir ini penting saudara ya. Bagi saya ini kepekaan menarik kalau kita mengajak untuk melihat diri kita. Kita hidup selalu disalahpahami banyak orang. Jangan harap semua orang mengerti. Oke. Saya seringkali mendengar kalimat tentang diri saya yang rasanya jumpalitan. Enggak begitu tuh. Tetapi mau dibilang apa? Kalau dipikir-pikir, dipaksa-paksa. Toh akhirnya tergantung perspektif orang itu juga. Kalau sudah tidak suka pasti saya jadi jelek. Yang suka gelap mata bilang saya bagus banget. Itu kan tergantung akhirnya orang itu kondisinya apa. Apa yang ada di dalam benaknya. Maka aku tidak boleh terjebak. Orang menilai aku lebih dari diri. Tapi aku tidak boleh kemudian rasa frustrasi. Karena hanya orang mendowngrade aku. Urusanku dengan Tuhanku. Pengenalanku akan Tuhanku. Yang disebutnya aku akan bermegah atas kelemahanku. Menunjukkan kualitas seorang Paulus. Kualitas seorang Kristen. Itu sebab saudara-saudara. Kalau kita berpikir menjadi pendeta itu adalah kemampuan berkhotbah yang hebat. Maafkan saya. Kau salah besar. Kalau berpikir pendeta yang hebat adalah pengikutnya banyak. Maafkan saya. Musuh Yesus yang banyak. Bukan pengikutnya. Semua lari pada waktu dia disalib. Itulah kekristenan. Kalau kau pikir yang ikut kau berbondong-bondong, gampang. Buat 5 roti menjadi 5.000 orang bisa makan. Belum termasuk perempuan anak-anak. Semua datang berkunjung. Tapi tidak ada orang mau datang. Hanya karena firman yang murni. Itu sebab Yesus marah di Yohanes bukan? Kalian datang hanya karena roti. Bukan firman. Bagilah roti di tempat ini maka penuhlah. Kita tidak cari pengikut. Kita cari orang bermutu yang cinta Tuhan sungguh. 2, 3 bagi saya itu cukup. Bagaimana? Merindukan. Sebuah kerinduan. Di tengah pergumulan kehidupan yang harus kita jalani. Bagaimana? Melakoni hari-hari kita. Seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Paulus berkata. Betapa luar biasanya. Ia memberikan penyataan. Penyataan surgawi. Yang susah aku mau mengatakannya. Tidak tahu di dalam tubuh. Tidak tahu di luar tubuh. Tapi aku ada di hadapannya. Mendengar kalimatnya. Apa yang lebih tinggi dari mimpi seorang Kristen? Kecuali ketika dinyatakan surga itu kepada dia. Apa yang lebih tinggi dari seorang Kristen? Ketika Tuhan berbicara kepada dia. Pertemuan dengan Tuhan. Di pertobatan yang murni. Itulah peristiwa paling indah dan paling penting dalam hidup ini. Bukan soal kau sakit, sembuh, mati. Hidup miskin jadi kaya. Maafkan aku. Urusan sepele itu. Orang dunia bisa mengalami itu. Belum pernah ada
Orang datang ke gereja berdoa ditumpangi tangan, langsung kaya besoknya. Tapi banyak dari Gunung Kawi yang begitu. Banyak dari orang-orang yang percaya jin itu hidup seperti itu. Yang melihara tuyul langsung itu. Kalau itu yang kau pikirkan. Kau bicara kesembuhan. Di Banten sana tiap hari ada mujizat. Remuk tulang orang, ditepak-tepok cuma di Cimande. Bisa nyambung, gak tahu bagaimana ceritanya. Di India banyak orang-orang hebat. Sai Baba, tangannya itu dianggap tangan yang luar biasa. Pegang orang sakit pun langsung. Itukah yang kau sebut kekristenan? Memalukan. Karena itu Paulus berteriak, aku berdiri di sini, hai orang Korintus. Karena Paulus juga dicemooh, masuk penjara, difitnah. Tuh, masa rasul masuk penjara? Masa rasul miskin? Masa rasul begini? Masa orang dekat Tuhan begini dan begitu? Dari dulu saudara-saudaraku, cuma maafkan saya. Kita memang bukan pembaca Alkitab yang baik. Kita cuma beri kuping kita untuk dicekoki dengan khotbah tanpa ada filter di sana. Itu bahayanya. Cintai firman lebih dari khotbah siapapun. Hati-hatilah terhadap khotbah. Karena itu tetap merupakan tafsir terhadap Alkitab. Maka mengertilah Alkitab baik-baik. Supaya ada filter yang luar biasa. Sehingga khotbah mulai kita saring, mulai kita gunting satu-satu. Mana yang benar, mana yang menurut kata dia, mana yang ini, mana yang itu. Sehingga kita bisa menangkap Injil yang murni yang Tuhan kehendaki. Maka kemudian Paulus berkata apa? Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Utusan iblis mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Waduh. Bayangkan saudara-saudara. Apa yang didapat seorang yang mendapatkan penyataan tinggi? Apakah yang didapatkan seseorang yang dekat dengan surga itu? Yang memahami banyak tentang rahasia surga itu? Apa yang didapatkannya? Bukan dia jadi kaya. Bukan dia jadi sehat walafiat. Dikasih duri. Itu sebab kalau kita membaca kisah Paulus dan saya menggumuli jujur saja manusiawi saya nggak suka. Lah kalau kita makin dekat Tuhan, makin melayani Tuhan, kok kayaknya makin susah. Jadi jengkel, kesal. Gitu ya. Marah. Apalagi kalau kemudian tidak sehat. Aduh rasanya. Saya bisa menikmati pergumulan Paulus. Saya sering kali confusing dengan hidup saya. Saya mau setia melayani dia. Saya nggak hitung-hitungan melayani dia. Saya belajar membangun prinsip melayani dia. Tapi sakitku terus mengikuti aku. Gak hilang. Di situ saja terus. Dan sangat mengganggu. Tapi cukup capek sedikit saja saya sudah berasa. Dapat dekatnya mati. Karena kalau sudah jantungnya keburu ngebut ya sudah. Hap itu napas satu-satu. Begitu aja udah deket rasanya. Saya pikir-pikir iya ya. Hidup mati itu sejengkal. Apa yang mesti dibanggakan oleh manusia? Betul ya pemazmur. Ini cuma debu yang ditiup dan tiada. Rumput yang tumbuh sesaat ditimpa mentari. Layu tak berguna. Temukan pemahaman itu saudaraku. Hidup dalam cinta yang penuh bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita menggumuli hari-hari. Bagaimana kita belajar menikmati. Bagaimana belajar tinggal di situ. Jangan terlalu cengeng dengan diri kita. Yang merasa paling susah disusahi. Orang tidak dimengerti. Orang diinin. Orang diitun. Orang. Please. Cukup sudah. Itu masa lalu kita. Jadi bagaimana sekarang belajar. Untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mencintai kita. Kita akan dibentuknya bukan. Dihajar kiri, dihajar kanan. Cinta Tuhan pada Paulus sangat besar. Cinta Tuhan pada Paulus sangat tinggi, sangat hebat. Maka Paulus diberi duri. Diberi duri yang sangat mengganggu. Oleh karena itu ketika dikatakan maka aku diberi satu duri di dalam dagingku. Yaitu utusan iblis mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Mulai kita pikir kalau dari Tuhan. Kenapa iblis? Banyak khotbah yang ngaco. Tuhan tidak pernah memberikan kamu sakit cuma setan. Bodoh. Kenapa? Kalau setan bisa memberimu sakit Tuhan tidak mau. Berarti Tuhan kalah sama setan. Tuhan tidak bisa jaga kamu. Apakah itu? Tidak. Setan mau mengganggumu pun tidak pernah kalau Tuhan tidak izinkan.
Keputusan di tangan Tuhan. Ayub mau digoda setan. Oh, kau mau goda silakan. Tapi awas, jangan kau ganggu nyawanya. Tapi awas, jangan kau ini, jangan kau itu. Banyak sekali teologi Kristen yang mengerikan. Yang tanpa sadar mau menggambarkan betapa hebatnya setan dan Tuhan bisa kalah. Heran loh, ini pasti setan yang, wah ini setannya luar biasa nih. Saya bingung orang Kristen kok memuji setan. Pasti itu pengikut setan. Mana mungkin pengikut Tuhan memuji setan? Kalau setan ini bisa mengganggu, Tuhan memang izinkan. Maka si iblis ini mengocoh si Paulus. Entah sakit apa itu. Sulit membayangkan. Banyak sekali teori tentang hal itu. Ada yang bilang Paulus matanya makin keluar. Karena membaca mendetek beberapa sakit penyakit pada diri dia. Dia memang tidak sehat. Banyak sekali hal-hal yang menghantam dia. Keluar masuk penjara. Capek letih. Anak Tuhan bukan kebal penyakit. Anak Tuhan tidak ada yang kebal. Lalu tidak bisa capek. Omong kosong. Jasmani ini. Kata Paulus apa? Makin merosot. Tetapi tubuh batinnya itu makin naik. Itulah manusia kita. Manusia jasmani ini boleh drop. Karena memang itu logika. Tapi manusia rohani itu batinnya itu terus meninggi dan menaik. Kita kayak disobek. Itulah hidup. Kalau kau tidak berani disobek-sobek dalam hidupmu. Sulit bagimu untuk menjadi Kristen yang sungguh. Rela tercabik-cabik. Itulah kekristenan. Seperti Kristus tersalib. Itulah semangat kita. Oleh karena itu ketika si iblis ini mengocoh diri si Paulus. Kenapa? Supaya Paulus jangan meninggikan diri atas penyataan yang luar biasa itu loh. Bandingkan coba dengan gereja masa kini. Bandingkan coba dengan khotbah masa kini. Yang terus menerus meninggikan diri. Dan Tuhan tidak mengocoh mereka. Tuhan tidak memberi mereka duri. Bisa mengerti maksud saya? Jangan kau pikir Tuhan mencintai. Yang paling menakutkan dalam hidup. Dan yang paling menyenangkan dalam hidup. Bahagialah engkau. Kalau kau bikin salah Tuhan hajar kau, Tuhan tampar, Tuhan cambuk. Sakit. Tapi kau tetap ada bersama dengan. Yang paling menakutkan. Kau sudah hidup salah, ngaco, ngawur. Mulus saja berhasil. Itu berarti tanda Tuhan sudah membiarkan kau. Kalau dia masih menghajarmu, berbahagia. Dan itu jangan bermain-main. Dia. Yuk kita belajar yuk makin menikmati kemurahannya. Anugerahnya. Makin menyemangati diri kita. Dalam mengabdi melayani dia. Oleh karena itu. Ketika Paulus hantam oleh iblis itu. Yang mengocoh dia luar biasa. Tuhan yang memberikan. Tuhan yang mengizinkan. Setan mau ganggu. Tuhan bilang oke. Silakan. Dihajarlah Paulus gila-gilaan oleh setan itu. Karena pintunya dibuka lebar oleh Tuhan. Lu Tuhan jahat? No. Tuhan sayang. Tuhan baik. Maka dia akan mengupgrade iman kita. Dengan cara yang luar biasa. Hingga dikocoklah diri Paulus itu begitu luar biasa. Sampai-sampai dikatakannya tentang hal itu. 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Kalau 3 kali artinya apa? Tadi naik tingkat 3 surga itu. Sekarang 3 kali menjerit karena sakit itu. Puncaknya. Angka ini bermain hal secara simbolik ya. Ketika melihat penyataan yang luar biasa. Sampai ke surga yang ketiga, tingkat 3. Tapi waktu dihantam habis dikocok sampai 3 kali jerit. Juga Tuhan bilang apa? No Paulus. Biarkan itu di situ. Cukup kasih karuniaku padamu. Paulus tidak sembuh. Sakitnya nggak hilang. Paulus ingat. Bukan tipe orang cengeng. Paulus itu tahan banting. Paulus itu keluar masuk penjara. Paulus itu didera. Paulus itu adalah orang yang tadinya top luar biasa. Murid Gamaliel sang guru agung. Paulus itu pemimpin majelis agama. Paulus itu orang yang brilian. Paulus punya masa depan yang cerah. Tuhan panggil. Dari mengejar, dikejar-kejar orang. Berubah drastis bukan? Berapa menderitanya. Dari kecukupan, seringkali kekurangan. Dan dia berkata, seringkali
Aku terpaksa berpuasa. Kapal pecah, tidak ada makan. Seringkali harus berhenti dan membuat tenda sejenak. Lalu membiayai pelayanan dan pergi lagi. Tapi Paulus bukan pedagang. Paulus bukan bisnis. Jangan memanipulasi ayat itu untuk kepentingan diri. Itu hanya cerita kisah bagaimana Paulus tidak berhenti melayani. Tidak rasa hina ketika bikin tenda seperti itu. Itu bukan bisnis yang terhormat saudara-saudara. Itu bisnis kelas bawah. Lalu dia pergi lagi. Tapi ketika ada bantuan datang lagi, dia pergi lagi. Dia tidak akan habiskan waktu untuk urus bikin tenda. Dia hanya bikin ketika uang perjalanan sudah tidak cukup lagi. Lalu habis itu pergi. Tinggalkan itu. Karena tenda tidak lebih penting. Menarik ya. Tapi bagaimana dia rela terhina. Rela terpojok. Itu maksudnya. Oleh karena itu ketika dia menjerit 3 kali. Kita mulai berpikir, wow, pasti ini sakit sekali. Ya, bukankah Paulus orang yang tahan banting? Mengapa dia menjerit? Sakit. Kenapa sampai 3 kali? Sakit sekali. Bukan saja sakit, tapi sudah sakit sekali. Beban berat luar biasa. Itu membuat Paulus berteriak sampai 3 kali. Tuhan, tolong angkat. Tidak Paulus, cukup kasih karuniaku pada. Tuhan, angkat. Tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Dia makin tidak kuat dan dia berteriak. Tuhan, tolong angkat. Tapi Tuhan masih katakan, tidak Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Apa Paulus kurang iman? Hanya penjahat yang akan mengatakan itu. Iman bukan apa yang kau minta lalu Tuhan berikan. Paulus bukan orang tidak beriman, sehingga Tuhan tidak mengabulkan doanya. Adalah kejahatan. Kalau yang kau berkata, iman adalah akan dan kau terima. No. Taklukkan dirimu pada kehendak Allah, maka perkataanmu akan terjadi yes. Bedakan 2 hal itu. Kalau hanya apa yang kau katakan dari ingin hatimu, itu sampah depan Tuhan. Tapi kalau yang kau minta sesuai kehendak Tuhan, itu baru benar di hadapan Tuhan. Itu iman. Iman adalah takluk pada kehendak Allah. Tuhan, apa yang kau mau dari diriku, jadilah. Itu Yesus. Aku mau ini. Namun bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi. Maka pergumulan seperti ini membawa kita dalam kehidupan di mana kita dikelola, dibentuk susah. Makin merasakan cinta kasih, makin merasakan kebenaran. Kita menemukan greget itu dan hidup di situ. Itu sangat menggairahkan. Oleh karena itu ketika 3 kali dia berteriak, tetapi Tuhan tetap jawab seperti itu. Maka dikatakannya apa? Jawab Tuhan padaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waduh. Balik lagi ya. Kuasa Tuhan kan bagi kita kalau sakit langsung sembuh. Tuhan Maha Kuasa. Yang miskin langsung jadi kaya. Nah, itulah yang tetap kita dengar. Kita lupa. Ada penenung yang kaya raya. Karena memelihara setan. Ingat ketika Paulus menengkingnya? Ingat Lydia di Filipi? Semua kisah Alkitab. Simon si sihir, dengan sihirnya dia kaya raya. Semua saudara-saudaraku cepat setengah mati. Tapi Tuhan lain lo ngomong. Paulus, di kelemahanmu lah, di kekuranganmu lah, kuasaku akan menjadi nyata. Betul. Saudara mau nggak merasakan kuasa Allah itu nyata dalam hidup ini? Hah? Tapi dengan itu saudara jadi lemah, mau? Betul, yang kedua jadi susah ya. Mau rasakan kuasa Allah tapi jadi lemah nanti dulu atuh. Masa jadi sakit lalu jadi sulit, jadi beban berat. Tapi kalau mau jujur saudara, tidak ada penderitaan yang tidak jadi guru yang baik. Tidak ada kesulitan yang tidak mendidik seseorang. Orang dunia, orang konglomerat besar di Indonesia. Ya, langganan di top terkaya Indonesia. Saya ngomong
dia orang tua, lalu saya bilang, Pak, hidup kita mesti terus maju melayani. Bapak sudah sukses diberikan Tuhan. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol terus, dia bilang, Big Man, Om merasa hidup sudah salah selama ini. Sekarang saya mau hidup baik, menebus kesalahan. Ya, dia menjadi orang yang murah hati, sumbang sana, sumbang sini untuk pekerjaan agama. Dia bilang, kalau mau dosa kita diampuni, bukan gitu. Loh, kenapa? Ada uang kita bisa mengampuni. Miskin menjadi habis pun, bukan. Terus mesti bagaimana? Pengakuan tulus di hadapan Tuhan. Lepas dari Om mau beri apa enggak, itu soal nanti. Itu soal gerakan hati. Tapi ketulusan hati, bagaimana memohon belas kasihannya, itu jadi penting. Oh gitu ya, Bego? Yes. Terus kita lanjut lagi cerita saudara. Satu kalimat menarik dia bilang. Iya, sekarang semua orang bilang Om enak. Hebat, kaya begini. Tapi semua tidak ada yang tahu. Yang muda-muda tidak ngerti. 11 kali lebih. Hampir 17 kali saya jatuh, bankrupt, habis-habisan. Bangun lagi jatuh, bangun lagi jatuh, bangun lagi jatuh. Sampai di tahta yang sekarang. Itu orang dunia yang ngomong, sukses tidak ada one way. Sukses itu jatuh bangun. Babak belur. Semua orang sukses juga begitu. Tapi yang satu itu Pak, anaknya enggak. Itu namanya anaknya mewarisi sukses bapaknya. Yang menderita bapaknya. Yang enak anaknya. Itu sebab generasi kedua yang tidak terlatih. Selalu menjadi ancaman bagi kelanggengan. Maka mulai habiskan. Generasi ketiga. Generasi kedua sudah habis sampai bikin hutang. Generasi ketiga melunasi hutang pun enggak lunas. Lalu lenyaplah semuanya. Perusahaan-perusahaan di luar negeri bertahan ratusan tahun. Karena punya disiplin yang tinggi. Dan tidak dengan segera mewariskan kepada anak cucunya. Apa yang mampu, profesional ditaruhnya. Hebat ya. No. Kamu enggak. Yang ini aja. Tapi kan aku anak papa. No. Kamu kurang bisa menyentuh itu. Nah. Sudah kamu kerjakan bagian. Kasih yang profesional yang garap. Waduh. Luar biasa loh. Itu yang bisa langgeng. Kalau enggak, rubuh. Itu orang dunia. Bagaimana lagi anak Tuhan? Tuhan yang mau pimpin kita sangat mengerti bukan? Maka digaraplah kita. Sehingga dalam kesulitan, kepahitan, penderitaan, disitulah kita berteriak, Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Waktu kita bilang Tuhan, tolong. Di situ kita tahu kita nothing. God is everything. Waktu kita bisa, kita selalu merasa I am something. God so something. Maka kita mulai memproklamirkan diri. Tetapi oleh kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Oleh cinta kasih Tuhan, penderitaan menjadi guru yang paling baik. Yang mengajar terus bagaimana Paulus harusnya hidup. Karena itu dia berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Dan kesesakan. Tapi ada alasan oleh karena Kristus. Bukan karena salahku. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Menarik ya. Jika aku lemah, maka aku kuat. Tapi saya kalau mau pikir-pikir jujur ya. Kalimat Paulus ini akhirnya saya harus bilang iya. Ketika menggumuli itu, ketika mengalami hari-hari. Iya, kalau udah gak berdaya itu rasanya Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan luar biasa. Satu waktu jalan begitu mulus sudah di atas. Kadang-kadang kita kurang berpegangan pada dia. Debuk lagi baru pegang lagi. Dan kaget lagi. Berbahagialah kau. Kalau kau alami di mana kau dibanting oleh Tuhan. Dan belajar mengerti kehendak Tuhan. Berbahagialah engkau. Kalau engkau dibanting oleh Tuhan. Karena itu pelajaran penting. Bagaimana menjalani hari-hari dalam hidup ini. Jangan pernah tepuk dadamu. Tapi jangan menangis karena peristiwa yang menyakitkan di hidupmu. Di lemah kita. Kuatnya nyata. Di ketidakberdayaan kita. Justru di sanalah Tuhan nyata. Indah ya. Absolutely paradoks. Kita ingin dekat Tuhan. Tapi kita harus melewati jalan yang kita tidak sukai sama sekali. Kita ingin akrab dengan Tuhan. Tapi kita harus ada di tempat yang kita benci. Kita benci penderitaan. Kita benci kesulitan. Kita benci keterbatasan.
Tapi kita harus di situ. Jalani hari-hari kita. Perjalanan kita. Supaya kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lemah, mungkin kau lemah. Sakit, mungkin kau sakit. Terombang-ambing, mungkin kau terombang-ambing. Tapi ingat, Tuhan sedang berbicara denganmu. Berikan telingamu untuk mendengar. Jangan habiskan waktumu untuk keinginan batinmu, pikiranmu. Taklukkan. Katakan, Tuhan, ini aku. Berbicaralah. Nikmati hari-hari susah. Nikmati kesulitan hidup. Jalani. Tidak ada yang salah dalam hidup ini. Berkelahilah. Untuk menjadi pengikut Tuhan yang tangguh. Berkelahilah. Untuk jadi murid Tuhan yang sungguh. Belajarlah. Menikmati lukamu. Sakitmu. Pahitmu. Getirmu. Karena Kristus. Kenapa Paulus begitu tenang? Kenapa Paulus begitu beraninya? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Di kelemahanku nyata kekuatannya. Bagi Paulus tidak pusing. Oh, akhirnya dia sadar. Memang sakit dan dia menjerit. Tuhan bilang enggak. Tambah sakit dia jerit. Tuhan bilang enggak. Tambah sakit dia menjerit. Tuhan bilang enggak. Tapi toh pada akhirnya dia sadar. Kalaupun sakit ini bertambah dia akan mati. Tapi kalaupun dia mati. Surga sudah menanti. Itu sebab dia berkata pada orang di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Karena itu, jangan sampai kau berani mati. Kalau hidupmu bukan Kristus. Jangan tunggu kapan kau mati. Dan jangan pikirkan matimu. Pikirkan hidupmu untuk Kristus Tuhanmu. Pikirkan hidupmu untuk Kristus Tuhanmu. Maka berapa umur yang dia kasih? Berapa waktu yang dia beri? Ayo berlomba-lomba, yuk melayani Tuhan. Lewat pekerjaan kita, lewat kantor kita, lewat hari-hari kita. Jangan lagi jadi orang Kristen yang hanya mau dicekokin lalu senang kuping kita. Apa yang kita mau dengar, itu yang kita dapat. No! Jadilah orang Kristen yang bisa menikmati salib Kristus itu. Yang bisa berjalan di jalannya. Ingat banyak yang tidak kau suka. Tapi itulah pembentukan itu. Biarlah kita berkata, ya Tuhan, di kelemahanku, makin kulihat kekuatanmu. Ajari aku tidak lari. Terus berpegang kepadamu. Bentuk aku. Sekalipun batinku tak suka. Jadikan aku laskar yang tangguh. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Menggarap seluruh aspek kehidupan kita. Kita berlomba-lomba untuk melayani. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi. Pikirkanlah. Renungkanlah. Hidup bukan perkara mudah. Tapi awas, jangan salah. Tuhan ada di sana. Kita tidak pernah sendiri. Kalau engkau mengalami kepahitan, kegetiran, kesakitan karena Kristus, jalanilah. Tapi kalau itu karena kesalahanmu, minta ampunlah. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Kesulitan, kepahitan, kegetiran karena salah. Tapi kalau itu karena Kristus, katakan, Tuhan, kuatkan aku. Supaya aku terus mengiringmu. Rubahlah pikiranmu. Belajar siap untuk apapun yang Tuhan rancang bangun dalam hidup. Berdoalah. Bapa di dalam surga, Kau tahu hati dan pikiran kami. Kau tahu hidup kami. Kau tahu hari-hari kami. Kami berdoa, ya Tuhan, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Sertai berkati kami dalam tiap langkah-langkah yang kami jalani. Hidup kami jadi saksimu. Kepahitan, kegetiran yang datang silih berganti. Karenamu, terima kasih. Itu upah kami dalam pengiringanmu. Karena kau nyatakan cinta kasih dengan membentuk kami.
Tetapi kalau itu datang karena kesalahan kami, ketidakmampuan kami, ampuni kami. Bawa kami ke jalan. Pekerjaan yang kau percayakan, hari-hari yang kami lalui. Relasi kami dengan orang di kiri kanan kami, ajari kami menjadi saksimu. Karena kami tahu berkat-Mu limpah dalam hidup kami. Dan tidak ada kesulitan yang melebihi batas kemampuan kalau kami bersama dengan Tuhan. Karena itu terima kasih Bapa. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Jadikan kami laskar-Mu yang taat. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Tuntun pimpin kami dalam cinta kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.